Pagi mesin, pagi mesin, pagi mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai desain sistem permesinan kapal. Di dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan beberapa komponen utama dalam sistem propulsi kapal, mulai dari main engine, sebelah kanan, masuk ke shaft, masuk ke coupling, clutch, gearbox, hingga ke bearing. Secara umum, sistem propulsi kapal bekerja dengan cara meneruskan tenaga dari mesin utama menuju propeller. Tenaga dari mesin utama akan diteruskan melalui beberapa komponen transmisi, yaitu coupling, clutch, gearbox, shaft, dan akhirnya sampai ke propeller di paling ujung. Propeller kemudian mengubah energi putar dari shaft menjadi gaya dorong atau thrust untuk membuat kapal dapat bergerak maju. Pada gambar di slide ini dapat dilihat susunan umum sistem propulsi kapal. Di bagian paling kanan terdapat main engine, kemudian tenaga diteruskan ke gearbox, lalu ke intermediate shaft, bearing startup, dan akhirnya ke propeller. Setiap komponen memiliki fungsi penting, karena jika salah satu komponen ini tidak dirancang dengan baik, maka sistem propulsi kapal dapat mengalami getaran, keausan, kehilangan daya, bahkan kegagalan mekanisme. Di sini saya Alfianto Aldus Alfandi Duha dengan NPM 2406351516 dari Teknik Perkapalan. Di sini bisa dilihat foto saya dan gambar saya sama. Pada bagian pertama yang akan dibahas adalah main engine atau mesin utama. Main engine adalah mesin utama kapal yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan sistem propulsi kapal. Tenaga dari main engine tidak langsung menuju ke propeller, tetapi diteruskan terlebih dahulu melalui beberapa komponen, yaitu shaft, clutch, coupling, gearbox, dan kemudian shaft lagi. Dan akhirnya bakal menuju ke propeller di bagian akhir. Pada desain ini, saya memilih Wärtsilä 318 F31 diesel engine karena memiliki daya yang besar dan cocok digunakan untuk propulsi kapal berdaya tinggi. Berdasarkan data pada slide, Wärtsilä 31 memiliki beberapa konfigurasi silinder, mulai dari yang 8V31 sampai ke 20 V31. Untuk diesel ini dipilih konfigurasi 8V31. 8V31 yang ini. Data utama dari mesin ini adalah sebagai berikut. Daya mesin berada pada rentang 44,2 sampai 4,9 MW. Pada perhitungan desain digunakan daya minimum sekitar 4,2 MW atau 4200 kW. Putaran nominal mesin adalah 7200. Di sini nominal speed atau RPM. Dan putaran ini nantinya digunakan untuk menghitung torsi mesin. Pemilihan mesin utama merupakan salah satu tahap yang sangat penting karena semua komponen setelah mesin harus mampu menahan daya poros dan torsi yang dihasilkan. Jika torsi mesin terlalu besar, maka diameter shaft, ukuran coupling, kapasitas clutch, gearbox, dan bearing juga harus disesuaikan agar aman saat beroperasi. Jadi pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa main engine berperan sebagai sumber energi utama, sedangkan data daya dan RPM dari mesin digunakan sebagai dasar perhitungan
semua sistem transmisi daya. Lanjut ke slide 4. Ke engine performance. Engine performance adalah kemampuan kerja mesin yang dapat dilihat dari beberapa parameter seperti daya putaran dan torsi. Dalam desain sistem propulsi kapal, parameter yang paling penting adalah daya mesin, RPM mesin, dan torsi mesin. Pada desain ini digunakan data P sama dengan 4,2 MW atau setara dengan 4.200 kW dan N sama dengan 7.720 rpm. Rumus torsi mesin T sama dengan 9.550 dikali P per N. Substitusikan hasilnya, maka didapatkan hasil 55.708,33 Nm atau setara dengan 55,71 kNm. Nilai torsi sebesar 55,71 kNm ini menjadi dasar utama untuk perhitungan desain shaft, kopling, clutch, dan gearbox. Dari sini bisa dilihat bahwa mesin dengan daya besar dan RPM menengah menghasilkan torsi yang cukup besar. Oleh karena itu, komponen transmisi harus dirancang dengan faktor keamanan yang cukup agar tidak terjadi kegagalan pada saat kapal beroperasi. Lanjut ke slide 5, yaitu shaft. Shaft adalah elemen mesin berbentuk silinder yang berfungsi untuk meneruskan putaran dan torsi dari main engine menuju ke komponen transmisi berikutnya. Dalam sistem permesinan kapal, shaft memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jalur utama perpindahan daya dari mesin menuju propeller. Shaft menerima dua jenis beban utama, yaitu twist moment dan bending moment. Twisting moment adalah momen puntir yang terjadi akibat torsi dari mesin, sedangkan bending moment adalah momen lentur yang terjadi akibat momen berat komponen gaya radial atau jarak antar tumpuan. Jika shaft terlalu kecil, maka shaft dapat mengalami puntiran berlebih, lenturan, getaran, bahkan patah. Sebaliknya, jika shaft terlalu besar, maka berat sistem akan meningkat dan biaya manufaktur juga menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diameter shaft harus dihitung secara tepat. Pada desain ini, shaft pertama digunakan untuk meneruskan daya dari main engine menuju sistem transmisi awal. Diameter shaft dihitung berdasarkan gabungan antara bending moment dan twisting moment. Di sini bisa dilihat data-datanya, yaitu daya mesin sekitar 4.200 kW, N sama dengan 720 rpm, torsi 55,71 dan beban radial akibat berat kopling 25 kN. Jarak antar tumpuan shaft itu 1,5 meter dan faktor bending ada atau KB sama dengan 1,5 dan faktor torsi sama dengan KT sama dengan 1. Tegangan geser izin material shaft atau T-alloy sama dengan 40 MPa atau 40 N per mm kuadrat. Untuk perhitungan shaft, pada slide ini tampilkan beberapa perhitungan diameter shaft. Data yang digunakan adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Karena beban dianggap berada di tengah shaft, maka momen bending maksimum dihitung dengan rumus M sama dengan W kali L per 4. Substitusikan nilai-nilainya, maka dapat 9,375 kNm. Jadi momen bending yang bekerja pada shaft adalah 9,375 kNm. Selanjutnya, karena menerima bending moment dan twisting moment secara bersamaan, maka digunakan rumus equivalent twisting moment. Bisa dilihat di sini rumusnya. Dan setelah disubstitusiin, kita dapat twisting momennya sebesar 3,5
TE sama dengan 57,45 dikali 10 pangkat 6 nm. Terus untuk perhitungan rumus diameter, D sama dengan 16 TE per pi T alo pangkat 1/3. Disubstitusikan nilai-nilai yang udah kita dapat tadi, maka kita mendapatkan diameternya 194,1 mm. Namun untuk keselamatan dan kemudahan manufaktur, diameter shaft dibulatkan menjadi 200 mm. Lanjut ke kopling. Kopling adalah elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua shaft agar putaran dan torsi dapat diteruskan dari satu poros ke poros lainnya. Di desain ini saya menggunakan tipe flange kopling, yaitu kopling dengan dua flange yang disambungkan menggunakan baut. Bisa dilihat pada gambar. Dan untuk data desain kopling, di sini diameter shaft tadi kita sudah hitung, yaitu 200 mm. Torsi yang ditransmisikan, jenis baut kopling diasumsikan 8. Ini 8 gara-gara D-nya 200 dan sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan di kelas, jika D-nya sama dengan 200 maka jumlah baut yang dipakai adalah 8. Dan pitch circle diameter sekitaran 320 mm dan radius pitch circle 160 mm, tegangan izin 60 MPa. Di sini ada perhitungan. Diameter baut, bisa dilihat rumus torsi oleh baut T sama dengan MB kali F kali R. Ini rumus-rumus yang digunakan sehingga kita bisa mensubstitusikan. Di sini kita dapat rumus DB-nya. Terus kita menghitung diameter baut minimum, bisa dilihat dari sini. Kita dapat diameter baut minimumnya sekitar 30,39 mm. Namun karena kita harus memenuhi faktor keselamatan dan keamanan, kita harus memilih baut yang sudah memiliki standar, yaitu M32 atau diameternya sekitar 32 mm. Untuk perhitungannya sendiri, di sini diameter shaft 200, diameter hub segini, maka dapat diameter hubnya 400 mm, panjang hubnya sekitar di sini 1,5 D, 300 mm, diameter luar flange 3D, di sini bisa didapat 16 mm, tebar flange 100 mm. Maka untuk desain kopling ini kita dapat beberapa parameter, mulai dari DH 400, LH 300, DV 600, TV 100, dan baut yang dipakai adalah 8 baut dengan ukuran 32 mm. Lanjut ke clutch. Clutch adalah komponen transmisi yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya dari main engine ke shaft. Aliran daya dari main engine ke shaft atau gearbox dengan adanya clutch, mesin dapat
tetap menyala meskipun propeller belum ikut berputar. Clutch juga membantu proses start, stop, dan perpindahan beban agar lebih halus. Tanpa clutch, beban dari propeller dapat langsung diterima oleh mesin sehingga dapat menimbulkan hentakan besar pada sistem transmisi. Pada desain ini digunakan single plate clutch, yaitu clutch yang menggunakan satu pelat gesek utama. Walaupun disebut single plate, biasanya terdapat dua bidang gesek aktif. Clutch bekerja berdasarkan gaya gesek antara permukaan plat yang ditekan oleh gaya aksial. Pada desain ini juga diasumsikan bahwa clutch mengalami kehilangan putaran sebesar 2%. Artinya putaran keluar clutch sedikit lebih rendah dibandingkan dengan putaran yang saat dia masuk. Sini bisa kita lihat untuk data-data clutchnya. Untuk torsi dari engine yang telah kita hitung menggunakan twisting moment tadi 55,71 kNm, faktor keselamatan atau SF 1,5, dan torsi untuk desain clutch yaitu SF kali T kita dapat 83,565 kNm. Terus untuk asumsi dimensi clutch juga bisa dilihat di sini. Untuk koefisien gesek 0,3, tegangan engine bidang gesek sekitar 0,4 dikali 10 pangkat 6 Nm kuadrat, jari-jari luar clutchnya 0,6 dan jari-jari dalam clutchnya 0,3, dan jumlah bidang gesek single plate clutch Z sama dengan 2. Untuk perhitungannya sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk gaya axial clutch, rumusnya itu bisa dilihat di sini. W sama dengan P dikali P dalam kurang RO kuadrat dikurangi RI kuadrat, disubstitusikan 0,4 dikali 10 pangkat 6 dikali P dalam kurung 0,6 pangkat 2 dikurangi 0,3 pangkat 2, dapatlah hasil 339.292 Newton atau sekitar 339,29 kN. Untuk main radius clutch bisa diasumsikan bahwa untuk asumsi uniform pressure atau RM sama dengan 2/3 dikali RO pangkat 3 dikurangi RI pangkat 3 per RO pangkat 2 dikurangi RI kuadrat. Untuk lanjut disubstitusikan, setelah disubstitusikan maka hasilnya kita mendapatkan RM sama dengan 0,4667 meter. Untuk kapasitas torsi clutch sendiri bisa kita hitung di sini menggunakan rumus yang ini. Maka kita mendapatkan TC sama dengan 0,3 dikali 339.292 dikali 0,4667 kali 2, kita mendapatkan TC nya sebesar 95.002 Nm. Maka di sini bisa kita bulatkan menjadi 95 kN. Dan karena TC lebih besar dari TD, tadi kita sudah menghitung TD-nya 95 lebih gede dari 8357 di sini TD-nya. Maka desain clutch yang kita buat itu bisa dikatakan aman. Untuk putaran keluar clutch, untuk losses yang diasumsikan adalah sekitar 2%. Putaran masuk clutch atau N-in sama dengan 720 rpm. Putaran keluar clutch sama dengan N-out. N-out sama dengan N-in dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,02%, 0,02, maka bisa kita dapat 705,6 rpm.
Lanjut ke desain shaft menuju gearbox. Setelah clutch diasumsikan terjadi losses putaran sekitar 2%, maka shaft menuju gearbox akan berubah juga untuk ininya, diameternya. Data putaran keluar clutch bisa dilihat di sini 705,6 rpm. Untuk lossesnya 2%, maka putaran yang masuk ke gearbox adalah end gearbox in sama dengan 705,6 dikali 1 dikurangi 0,02. Maka kita mendapatkan end gearbox in atau putaran yang masuk ke gearbox adalah 691,49 rpm. Karena daya setelah losses, maka P di awal dikali dengan 0,98. 0,98 yang dari mana? Dari 100% dikurangi 2%, jadinya 98%. Maka dikalikan dengan daya awal menjadi P1, maka P1 sama dengan 4116 kW. Setelah shaft loss 2%, maka P2 di sini untuk losses di clutch kita dapat P1, terus untuk loss shaft 2%, maka kita dapat P2 yaitu P gearbox in 4033,68 kW. Maka torsi masuk ke gearbox bisa kita hitung menjadi T sama dengan 9550 P per N. 9550 dikali dengan P2 per N. N yang dipakai di sini adalah N setelah gearbox, N saat masuk ke gearbox. Maka kita dapat 55.708 Nm atau sekitar 55,71 kN. Karena daya dan RPM turun dengan persentase yang sama, maka nilai torsi relatif tetap. Dan sekarang kita masuk ke gearbox. Apa sih gearbox itu? Gearbox adalah komponen transmisi yang berfungsi untuk mengubah putaran dan torsi dari mesin sebelum diteruskan ke propeller. Pada kapal, main engine biasanya memiliki RPM yang terlalu tinggi untuk RPM, dan jika langsung disalurkan ke propeller, maka bisa jadi tidak efektif untuk mendorong kapal bergerak maju. Karena itu gearbox digunakan untuk menurunkan RPM dan menaikkan si torsi. Bisa dilihat di sini part-part yang ada di gearbox, ada pinion, ada gear. Gear ini bisa dibilang driven, yang pinion bisa dibilang drive. Untuk datanya, putaran masuk gearbox and in setelah kita hitung di slide sebelumnya yaitu 6191,49 rpm. Untuk target reduksi rasio kita menggunakan 3:1. Maka putaran keluar gearbox N out sama dengan N in per I. N in nya tadi udah kita ketahui dibagi 3, maka kita dapat N out nya sekitar 230,50 rpm. Untuk pemilihan jumlah gigi, agar rasio 3:1 dipilih, maka jumlah gigi di pinion adalah JP sama dengan 24. Jumlah gigi di gear adalah 72. 24 kali 3 adalah 72. Maka rasio di sini bisa dikatakan benar karena 3:1. Perhitungan diameter pitch gear, karena kita tadi memilih modul gear 32 mm, diameter pitch pinion DP sama dengan MZP, 32 kali 24 sama dengan 768 mm. Maka diameter pitch gear
bisa kita hitung DG sama dengan 2304 mm. Untuk center distance bisa kita hitung dengan rumus DP ditambah DG per 2, maka dapat hanya sekitar 1536 mm. Perhitungan gaya tangential gear, torsi masuk ke gearbox. Ini diameter pitch pinion sekitar 768 mm. Untuk rumus tangentialnya Fd sama dengan 2T per dp. Dan setelah kita substitusikan, maka kita mendapat gaya tangentialnya sekitar 145,08 kN. Cek tegangan bending gigi. Ini untuk memastikan dia aman atau tidak. Untuk rumus Lewy bisa dilihat di sini. Untuk asumsi face width bisa dilihat juga di sini, B sama dengan 384 mm. Dan setelah kita substitusikan di persamaan yang tadi, kita mendapat 101,78 MPa. Jika tegangan izin material gear adalah 150 MPa, maka tegangan yang terjadi masih di bawah tegangan izin material gear, sehingga bisa dikatakan bahwa tegangan ini masih di gearbox yang kita desain masih aman untuk digunakan. Lanjut untuk ke shaft setelah gearbox. Untuk data yang kita gunakan adalah ini. Setelah gearbox, RPM mengalami penurunan sedangkan torsi meningkat. Karena torsi meningkat, maka diameter shaft setelah gearbox atau propeller seharusnya harus lebih besar dibandingkan dengan shaft sebelum gearbox. Daya masuk gearbox adalah P sama dengan 4033,68 kW dengan efisiensi gearbox diasumsikan 97%. Dan daya keluar gearbox adalah 3912,67 kW. Putaran keluar gearbox and out sama dengan 230,50 rpm. Torsi keluar gearbox di sini bisa kita lihat T out sama dengan 9550 P out per N out, maka kita substitusikan kita dapat 162,13 kNm. Dan untuk perhitungan diameter shaft setelah gearbox, asumsikan momen bending pada propeller shaft 18 kNm. Untuk faktor bending sekitar 1,5 dan faktor torsi 1,0, tegangan izin atau T allow 40 MPa, maka equivalent twisting moment bisa dihitung dan kita dapatkan menjadi twisting moment 1 sama dengan 164,36 dikali 10 pangkat 6 nmm. Untuk diameter shaftnya di sini kita bisa lihat. Jadi parameter diameter minimum propeller shaft sekitar D sama dengan 275,5 mm. Untuk dibulatkan karena faktor keamanan, maka kita mendapat D propeller, diameter propeller shaft itu sekitar 280 mm. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu bearing. Bearing adalah elemen mesin yang berfungsi sebagai tumpuan shaft. Agar shaft dapat berputar dengan gesekan yang lebih kecil, tanpa bearing, shaft akan bergesek langsung dengan dudukannya sehingga menyebabkan panas, keausan, getaran, dan kerusakan.
Untuk data yang kita bearing yang diasumsikan berjumlah 2 buah untuk penumpang shaft. Bisa dilihat dari gambar yang pertama tadi di slide pertama. Jumlah bearing asumsinya 2. Untuk gaya radial total akibat gear dan berat shaft diasumsikan 180 kN. Karena menggunakan 2 bearing, maka beban per bearing adalah 90 kN. Untuk perhitungan umur bearing, putaran shaft setelah gearbox itu 230,50 rpm. Umur kerja yang diinginkan itu 20.000 jam. Umur bearing dalam juta putaran bisa kita hitung dengan rumus 60 N LH per 60 pangkat 6. Maka didapat L10 sama dengan 276,6 juta putaran. Untuk roller bearing P sama dengan 10/3. Untuk rumus dynamic load rating, maka kita dapatkan dynamic load rating minimum bearing sekitar 486,18 kN. Dipilih bearing dengan kapasitas dinamis minimal C lebih besar dari 500 kN. Ini untuk desain. Untuk hasil desainnya mungkin akan saya jelaskan sesuatu untuk komponen, dan ini untuk hasil desain. Untuk main engine-nya saya menggunakan Wärtsilä 318 F31 diesel dengan daya 4200 kW atau 4,2 MW. Untuk RPM mesin 720 rpm, torsi mesin 55,71 kN, diameter engine shaft 200 mm, coupling bolt 8 bolt dengan diameter 32 atau M32, diameter luar flange coupling 600 mm dan tebal flange coupling 100 mm, clutch tipe single plate clutch. Untuk torsi desain clutch 83,57 kN, kapasitas clutch sekitar 95 kN, dan RPM setelah clutch adalah 705,6 rpm. RPM yang masuk ke gearbox 691,41 rpm, dan gearbox itu 3:1 antara gear dan pinion. Pinion gear adalah 24 tit atau 24 gigi, sedangkan driven gear 72 tit. Modul gear itu 32 mm dan diameter pitch pinion 768 mm. Untuk diameter pitch gear yang digunakan adalah 2304 mm dan RPM yang keluar dari gearbox 230,50 rpm. Torsi keluar gearbox 1,62,13 kN. Diameter propeller 288 mm dan jumlah bearing yang digunakan adalah 2. Beban per bearing 90 kN dan dynamic load rating bearing minimal 500 kN. Dengan demikian, desain ini sudah mempertimbangkan aspek kekuatan dinamis, mekanis, penurunan RPM, peningkatan torsi, serta keamanan komponen transmisi daya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Pak Agus dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.